Saya S. Amarun dengan NPM 02272311169. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik analisis data, metode etnometodologi. Baik, langsung saja kita masuk di materinya. Etnometodologi adalah pendekatan sosiologi yang berupaya memahami tatanan dan aturan sosial yang menyusun kehidupan sehari-hari melalui analisis metode akal sehat yang digunakan orang untuk memahami dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Alih-alih mempelajari apa yang seharusnya terjadi, ia meneliti bagaimana orang membangun realitas sosial dan prosedur diam-diam yang mereka ikuti untuk menciptakan dan menafsirkan makna dalam interaksi sosial. Poin-poin utama awalnya dikembangkan oleh Harold Garfinkel. Etnometodologi adalah pendekatan sosiologi yang mempelajari bagaimana proses interaksi sosial menghasilkan tatanan sosial. Untuk menganalisis bagaimana individu menjelaskan perilaku mereka, etnometodologi mungkin secara sengaja mengganggu norma-norma komunal untuk mengevaluasi bagaimana individu tersebut merespons dan berusaha memulihkan ketertiban dalam masyarakat, atau Crossman 2020. Etnometodologi meneliti sumber daya, praktik, dan prosedur yang digunakan anggota masyarakat untuk menafsirkan kehidupan sehari-hari mereka. Dan pengakuan timbal baliknya dalam konteks tertentu menimbulkan ketertiban atau Nickerson 2021, Williams 2001. Prinsip pendekatan etnometodologi berfokus pada kapasitas manusia sebagai anggota suatu kelompok, bukan pada ciri-ciri khas mereka sebagai pribadi yang berbeda. Pendekatan ini pada dasarnya bukanlah teori yang berupaya menganalisis kehidupan nasional atau Nickerson 2021. Sebaliknya, etnometodologi membingkai penyelidikan dan pengamatan ke dalam interaksi komunal yang menggarisbawahi pemahaman sebagai individu tentang dunia mereka daripada kerangka kerja teoritis apapun yang digunakan oleh ilmuwan sosial. Lebih jauh, menurut etnometodologi, interaksi manusia dimungkinkan oleh dan terjadi dalam suatu konsensus yang mencangkup berbagai norma perilaku atau Crossman 2020. Nilai-nilai ini menyertai anggota masyarakat dan memfasilitasi kohesinya. Etnometodologi juga adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana orang-orang dalam kehidupan sehari-hari memahami, menafsirkan, dan menciptakan tatanan sosial di sekitar mereka. Pendekatan ini tidak hanya melihat apa yang dilakukan orang, tetapi juga bagaimana dan mengapa mereka melakukannya. Teknik analisis data dalam etnometodologi, analisis data tidak terpaku pada metode statistik atau kategorisasi kaku. Sebaliknya, penekanan diberikan pada pemahaman mendalam tentang praktik-praktik dan penalaran yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan. Yang pertama, deskripsi mendalam atau thick description. Peneliti berusaha untuk memberikan deskripsi yang kaya dan detail tentang interaksi dan praktik sosial yang diamati. Deskripsi ini mencangkup tidak hanya tindakan tetapi juga konteks, makna, dan interpretasi yang melekat pada tindakan tersebut. Yang berikutnya, analisis percakapan atau conversation analysis. Teknik ini berfokus pada analisis detail tentang percakapan sehari-hari. Peneliti mempelajari bagaimana orang-orang menggunakan bahasa, intonasi, jeda, dan elemen-elemen lain dalam percakapan untuk menciptakan makna dan mengatur interaksi. Yang berikutnya, analisis dokumen dan artefak. Etnometodologi juga dapat melibatkan analisis dokumen, catatan, dan artefak lain yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang berikutnya, analisis ini membantu meneliti untuk memahami bagaimana dokumen dan artefak tersebut digunakan untuk mengatur dan menginterpretasikan situasi sosial. Yang berikutnya, refleksivitas. Peneliti menyadari peran mereka dalam proses penelitian dan bagaimana perspektif mereka dalam mempengaruhi interpretasi data.
Refleksivitas melibatkan refleksi kritis terhadap asumsi dan bias peneliti sendiri. Yang berikutnya, breaking experiments atau eksperimen pelanggaran. Teknik ini melibatkan sengaja mengganggu atau melanggar norma-norma sosial yang diterima untuk mengungkapkan bagaimana orang-orang biasanya menciptakan dan memelihara tatanan sosial. Dengan mengamati reaksi orang-orang terhadap pelanggaran ini, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang aturan-aturan yang mendasari interaksi sosial. Prinsip utama dalam analisis data etnometodologi. Fokus pada praktik sehari-hari. Etnometodologi menekankan pentingnya mempelajari bagaimana orang-orang menciptakan dan memelihara tatanan sosial melalui praktik-praktik sehari-hari mereka. Yang berikutnya, memahami perspektif anggota. Tujuan utama etnometodologi adalah untuk memahami bagaimana anggota masyarakat melihat dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Penolakan terhadap kategorisasi priori. Etnometodologi menghindari penggunaan kategori dan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, penekanan diberikan pada bagaimana kategori dan konsep muncul dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang biasa digunakan dalam etnometodologi. Yang pertama, analisis percakapan atau conversational analysis. Teknik ini memfokuskan pada analisis struktur, percakapan atau interaksi verbal antara individu peneliti, pemeriksa bagaimana orang-orang mengorganisir percakapan mereka, atau misalnya urutan kalimat jeda dan tanggapan, untuk memahami makna sosial yang dibangun dalam interaksi tersebut. Yang kedua, analisis tindakan atau action analysis. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana individu menggunakan tindakan fisik atau nonverbal untuk menciptakan makna dalam situasi sosial. Peneliti mempelajari bagaimana tindakan tersebut saling berhubungan dengan interaksi verbal dan konteks sosial yang lebih luas. Yang ketiga, pengamatan partisipatif. Dalam etnometodologi, penelitian seringkali terlihat langsung dalam lingkungan sosial yang mereka teliti. Pengamatan partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang dibangun oleh individu dalam konteks interaksi mereka sehari-hari. Yang keempat, analisis kategorisasi. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana individu mengorganisasi dan mengkategorisasikan dunia sosial mereka. Peneliti akan menilai bagaimana kategori-kategori ini diterapkan dalam percakapan tindakan sosial untuk memberi makna pada situasi. Yang kelima, analisis terhadap praktik sehari-hari. Etnometodologi juga berfokus pada bagaimana individu menciptakan aturan atau norma sosial melalui praktik sehari-hari mereka. Peneliti melihat bagaimana individu bernegosiasi dan membangun pemahaman sosial dalam interaksi yang tampaknya sederhana. Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan etnometodologi. Kelebihan etnometodologi yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang interaksi sehari-hari. Etnometodologi memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana interaksi sosial berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena fokusnya pada tindakan-tindakan kecil yang seringkali diabaikan, metode ini membantu kita memahami bagaimana makna sosial diciptakan dan dipertahankan oleh individu dalam kelompok sosial. Contohnya, mempelajari bagaimana orang-orang berinteraksi dalam percakapan sehari-hari di lingkungan kerja, seperti bagaimana mereka menyepakati atau memperdebatkan instruksi atasan, atau bagaimana mereka bekerja sama dalam sebuah proyek. Yang kedua, mengungkap aturan sosial yang tak tertulis. Metode ini sangat efektif dalam mengungkap norma-norma sosial yang tidak tertulis, yaitu aturan yang mengatur interaksi sosial tanpa disadari oleh para pelaku. Hal ini membantu peneliti memahami mekanisme tersembunyi yang mengatur kehidupan sosial. Contohnya, breaking experiments yang dilakukan oleh Harold Garfinkel mengungkap bagaimana orang bereaksi terhadap pelanggaran norma-norma kecil seperti tidak menjawab salam atau melanggar aturan dalam percakapan biasa. Ini menunjukkan bahwa banyak aturan sosial yang kita ikuti tanpa secara sadar menyadarinya. Yang ketiga, kontekstualisasi interaksi sosial. Etnometodologi sangat memperhatikan konteks sosial tempat interaksi terjadi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana tindakan dan percakapan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya,
budaya dan situasi tertentu. Contohnya, dalam interaksi antar anggota keluarga, makna percakapan tertentu akan berbeda tergantung pada konteks, seperti apakah sedang membicarakan pembagian tugas rumah tangga atau diskusi masalah yang lebih serius. Yang berikutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Etnometodologi bersifat sangat fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai macam konteks sosial. Peneliti ini bisa dilakukan di berbagai lingkungan, dari tempat kerja, lingkungan keluarga, hingga interaksi online di media sosial. Contoh, penelitian tentang bagaimana orang-orang mengelola identitas mereka di platform media sosial dengan menggunakan komentar, like, dan share dalam konteks yang berbeda. Yang kelima, meneliti realitas seperti yang dialami oleh orang biasa. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meneliti realitas sosial dari sudut pandang orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Etnometodologi berusaha melihat dunia sosial sebagaimana orang-orang bisa memahaminya dan mengalaminya dalam keseharian mereka. Contoh, meneliti bagaimana orang-orang memaknai dan menjalankan peran gender dalam kehidupan sehari-hari, tanpa melibatkan asumsi teoritas besar-besaran dari luar. Baik, kita masuk di kelemahan etnometodologi. Yang pertama, tidak menghasilkan generalisasi yang luas. Etnometodologi biasanya fokus pada studi kasus kecil dan mendalam, sehingga sulit untuk menggeneralisasikan temuan dari satu kelompok atau situasi tertentu ke situasi atau populasi yang lebih luas. Karena fokus pada konteks dan interaksi spesifik, metode ini tidak cocok untuk menghasilkan kesimpulan yang berlaku secara universal. Contohnya, temuan dari studi etnometodologis di sebuah kantor kecil mungkin tidak relevan atau berlaku untuk semua kantor atau organisasi besar. Yang kedua, proses penelitian yang memakan waktu. Teknik etnometodologi terutama melibatkan observasi partisipan dan analisis percakapan mendalam, sangat memakan waktu. Peneliti perlu menghabiskan waktu yang lama untuk memahami setiap detail interaksi, mencatat transkrip percakapan, dan menganalisinya. Contohnya, untuk memahami dinamika percakapan dalam sebuah kelompok kerja, peneliti mungkin perlu melakukan observasi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk mengumpulkan data yang cukup. Yang ketiga, sulit untuk memisahkan peneliti dari penelitian dalam etnometodologi. Peneliti seringkali terlibat langsung dalam interaksi yang mereka pelajari, sehingga keberadaan peneliti bisa mempengaruhi hasil penelitian. Ketika peneliti menjadi bagian dari interaksi yang mereka amati, mereka mungkin tanpa sadar mempengaruhi cara orang lain bertindak atau berbicara. Contohnya, jika seorang peneliti bergabung dengan sebuah tim kerja untuk mengalami interaksi mereka, anggota tim mungkin akan bertindak berbeda dari biasanya, karena mereka tahu sedang diamati. Yang keempat, subjektivitas dalam analisis data. Etnometodologi cenderung sangat subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti tentang tindakan dan interaksi sosial. Tidak ada cara baku untuk menganalisis percakapan atau tindakan sosial, sehingga hasil penelitian bisa sangat dipengaruhi oleh sudut pandang atau bias peneliti. Contohnya, dua peneliti yang mempelajari interaksi sosial di tempat yang sama bisa saja menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang makna tindakan tertentu karena mereka menafsirkan konteks sosial dengan cara yang berbeda. Yang kelima, kurangnya fokus pada struktur sosial makro. Etnometodologi lebih berfokus pada interaksi mikro atau skala kecil dan bagaimana individu menciptakan makna sosial, tetapi kurang memperhatikan struktur sosial makro atau sistem sosial yang lebih besar, seperti kekuatan politik, ekonomi, atau institusi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Contohnya, sementara etnometodologi sangat baik dalam mempelajari percakapan di dalam keluarga atau kelompok kerja kecil, ia cenderung kurang dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem ekonomi atau kebijakan pemerintah mempengaruhi dinamika tersebut. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.